Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen, komen, komen. Komen, komen, komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Abdurrahman. Dikatakan bahwa nama aslinya adalah Abdu Amr. Ada pula yang berpendapat namanya pada masa jahiliyah adalah Abdul Haris. Pendapat lainnya menyebut nama aslinya Abdul Ka'bah. Yang pasti ketika ia masuk Islam maka Rasulullah mengganti namanya menjadi Abdurrahman. Dikatakan bahwa nama ibunya adalah Asifah binti Auf. Dari nama sang kakek inilah semua orang memanggilnya Abdurrahman bin Auf. Sejak muda Abdurrahman sudah menunjukkan talenta bisnisnya. Lingkaran terdekatnya juga para pebisnis terutama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Seperti Utsman maka Abdurrahman juga masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar. Kisah singkatnya begitu Abu Bakar masuk Islam maka ia segera mengajak lingkaran dekatnya. Dikatakan bahwa Abdurrahman mengikrarkan syahadat sehari setelah Abu Bakar. Lantas ia menjadi asabiqunal awalun dan mendapatkan pembinaan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Arkam bin Abi Arkam. Dikatakan bahwa pada fase atau tahap dakwah sembunyi-sembunyi maka para sahabat bertahan di Makkah. Namun tak lama setelahnya tribulasi atau masa kesengsaraan besar datang bertubi-tubi. Orang-orang musyrikin Mekah menyakiti orang-orang yang ketahuan masuk Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Dan Abdurrahman termasuk sahabat yang berhijrah ke Habasyah baik hijrah yang pertama maupun hijrah yang kedua. Dan dikatakan bahwa waktu hijrah ke Madinah maka Abdurrahman tiba di Madinah dalam kondisi tanpa harta. Ketika beliau berada di Madinah maka Abdurrahman menanyakan di mana letak pasar dan setelah mengetahui pasar Madinah maka Abdurrahman pun berbisnis di sana dan dalam waktu singkat bisnisnya maju pesat. Tahun-tahun berikutnya ia bertransformasi menjadi pebisnis sukses bahkan melampaui apa yang pernah ia capai di Mekah. Dikatakan bahwa bisnis Abdurrahman bin Auf semakin membesar. Kepiawaian bisnisnya juga semakin luar biasa dengan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bisnis yang ia geluti mendatangkan keuntungan besar yang membuatnya semakin kaya. Sampai-sampai ia mengatakan seandainya saya mengangkat batu maka saya akan dapati di bawah batu tersebut ada emas dan di bawahnya ada perak. Lalu dikatakan bahwa Talha putra Abdullah bin Auf mengatakan yang artinya, penduduk Madinah sangat mengandalkan Abdurrahman bin Auf. Sepertiga penduduk Madinah berutang kepadanya. Sepertiga lagi dilunasi utang-utangnya. Dan sepertiga lagi mendapat pemberiannya. Dan dikatakan juga bahwa semasa Rasulullah masih hidup maka Abdurrahman bin Auf pernah menyedekahkan separuh hartanya. Ia juga pernah menyiapkan 500 kuda. Dan 500 unta dan 40.000 dinar untuk jihad fisabilillah. Bahkan setiap hari ia memerdekakan sekitar 30 orang budak. Abdurrahman pernah membagikan harta untuk alumni Perang Badar. 100 orang mujahid yang masih hidup masing-masingnya mendapat 400 dinar. Ia juga pernah menjual kebunnya seharga 400.000 lalu uang tersebut ia berikan kepada istri-istri Nabi Muhammad. Urwah bin Zubair menuturkan bahwa Abdurrahman bin Auf berwasiat untuk menyedekahkan 50.000 dinar di jalan Allah. Lalu Anas bin Malik menambahkan bahwa Abdurrahman memberikan warisan yang banyak sehingga setiap istrinya mendapatkan 100.000 dinar. Dikatakan bahwa meskipun kaya raya Abdurrahman bin Auf adalah orang yang zuhud. Ia banyak berpuasa dan berusaha makan sederhana. Suatu hari menu buka puasa yang keluarganya hidangkan cukup mewah. Abdurrahman lantas menangis seraya berkata yang artinya, Mus'ab bin Umair lebih baik dariku.
Ketika ia syahid ia tidak memiliki apa-apa. Bahkan kafannya hanyalah selembar kain yang jika ditutupkan ke kaki, kepalanya kelihatan. Jika ditutupkan ke kepala, kakinya kelihatan. Ia juga mengatakan, Musab telah syahid dan dia lebih baik bagiku. Hamzah juga telah syahid dan dia lebih baik dariku. Kemudian dunia dibentangkan kepada kami. Sungguh aku takut ini adalah pahala kebaikan yang Allah segerakan. Khalifah Utsman bin Affan pernah mengalami mimisan. Karena khawatir dengan kondisi kesehatannya ia meminta Humran menuliskan wasiat bahwa Abdurrahman bin Auf adalah penggantinya. Ketika Humran menyampaikan wasiat itu maka Abdurrahman berdiri di raudah lantas berdoa. Yang artinya ya Allah jika Utsman benar-benar hendak mengangkatku untuk menangani urusan umat ini, maka wafatkanlah aku sebelum engkau mewafatkannya. Allah mengabulkan doa tersebut. Dikatakan bahwa 6 bulan setelah memanjatkan doa tersebut maka Abdurrahman bin Auf wafat pada usia 75 tahun. Tepatnya pada tahun 32 Hijriyah. Lalu dikatakan bahwa dalam kitab Al-Matalib Al-Aliyah, dan diceritakan juga oleh Abul Fida Abdurraqib bin Ali Al-Ibi dalam Karamatul Aulia dan diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Siddiq, bahwa Imam Ishaq bin Rahawai meriwayatkan dari Abdurrazak dari Mamar dari Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman dari ibunya, dari Ummu Kaltsum binti Uqbah radhiyallahu anhu, bercerita bahwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengalami pingsan yang sangat berat hingga waktu sangat lama. Selanjutnya Ummu Kulsum keluar dan melakukan sholat sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berdoa agar Abdurrahman bin Auf segera siuman. Benar saja tidak lama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu siuman dan sadarkan diri. Lalu ia bertanya apakah tadi aku pingsan? Seraya orang-orang yang ada di sekelilingnya kompak menjawab ya. Lalu Abdurrahman bin Auf membenarkannya. Ia menceritakan tadi ada 2 sosok malaikat yang mendatanginya dan mengajaknya pergi untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendengar keputusan apakah ia akan tetap pergi selamanya atau kembali lagi. Kemudian salah satu malaikat berkata, kembalikan orang itu yaitu Abdurrahman bin Auf, karena ia termasuk orang yang ditentukan mendapat bahagia sejak berada di dalam perut ibunya. Kemudian putra-putranya akan menikmatinya seperti yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pingsan maka Abdurrahman bin Auf ternyata hanya bertahan hidup selama 1 bulan. Kali ini ia benar-benar meninggal dunia dalam keadaan meraih karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Kama Qola. Selanjutnya dikatakan bahwa suatu hari ketika para sahabat berkumpul maka Abdurrahman bin Auf mendengarkan sabda Rasulullah, bahwa kelak setelah dibangkitkan dan dihitungnya amal perbuatan manusia semasa hidup, orang yang kaya akan lebih lama menjalani perhitungan amal dibanding orang yang miskin dan saya sungguh bersama orang-orang fakir dan miskin ujar Rasulullah. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Nabi pernah berdoa yang artinya, Ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin dan kumpulkanlah aku dalam rombongan orang-orang miskin. Sejak itu Abdurrahman bin Auf merenung dan berkata dalam hati, saya tidak mau berlama-lama saat yaumul hisab karena kekayaan yang saya miliki. Abdurrahman bin Auf mengangkat tangan lantas berdoa yang artinya ya Allah jadikanlah hambamu ini orang yang miskin agar kelak dapat selalu bersama Rasulullah. Abdurrahman kaya bukan karena pelit. Ia sangat dermawan. Pria yang sebelum memeluk Islam bernama asli Abdul Ka'bah atau Abde Amr ini pernah mengeluarkan 200 ukiah emas dan 1 ukiah setara 31,7475 gram demi memenuhi kebutuhan logistik selama Perang Tabuk. Lalu saat Nabi Muhammad menyeru kepada umat Islam untuk berinfak di jalan Allah maka Abdurrahman pun tanpa pikir panjang langsung menyumbangkan separuh hartanya. Dia pun pernah memberikan santunan kepada veteran Perang Badar yang jumlahnya mencapai 100 orang. Masing-masing mendapatkan santunan 400 dinar. Lalu dikatakan bahwa begitu mendengar Rasulullah bersabda bahwa orang kaya akan lebih lama menjalani perhitungan amal dibanding orang yang miskin membuat Abdurrahman gundah. Dia bercita-cita ingin menjadi miskin tapi ia cemas karena harta kekayaannya justru semakin berlipat ganda. Ia sering berjalan mondar-mandir karena gamang dan gusar. Bagaimana caranya agar harta benda yang saya miliki habis dan tidak tersisa?
Tanyanya dalam hati. Sesudah perang Tabuk, tumbuhan kurma siap panen yang ditinggalkan para sahabat menjadi busuk dan harganya anjlok. Kabar ini menyebar ke seantero kota Madinah dan sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf. Mendengar kabar tersebut maka sahabat Nabi ini melego semua harta bendanya kemudian membuat pengumuman yang isinya. Semua penduduk kota Madinah yang buah kurmanya busuk akan dibeli sesuai dengan harga buah kurma yang normal. Sejurus kemudian warga kota Madinah berbondong-bondong menjual kurma busuk ke tempat Abdurrahman bin Auf. Semua kurma busuk dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Hartanya pun ludes tanpa sisa. Ia miskin dan hanya punya tumpukan kurma busuk. Alhamdulillah doaku dikabulkan oleh Allah. Pikir Abdurrahman bersyukur. Para sahabat Nabi juga bersyukur. Kurma yang dikhawatirkan tidak laku tiba-tiba laku keras diborong semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Namun kemiskinan rupanya enggan berhinggap ke nasib Abdurrahman bin Auf. Sehari kemudian datang utusan dari negeri Yaman ke kota Madinah. Mereka menyampaikan berita tentang berjangkitnya wabah penyakit aneh di Yaman. Menurut dokter wabah aneh tersebut akan cepat sembuh jika diobati dengan buah kurma busuk. Utusan ini menyebar pengumuman bahwa sedang mencari buah kurma busuk yang akan digunakan sebagai obat. Buah kurma busuk akan dibeli dengan harga 10 kali lipat dari harga buah kurma di pasaran. Warga penduduk kota Madinah yang membaca edaran pengumuman, memberitahu utusan agar lekas pergi ke rumah Abdurrahman bin Auf. Di sanalah tempatnya buah kurma yang busuk kata seorang warga. Tanpa pikir panjang utusan raja tersebut mendatangi rumah Abdurrahman bin Auf. Mereka membeli semua kurma busuk miliknya dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Abdurrahman bin Auf semakin kaya raya. Jumlah kekayaannya belum ada yang menandingi karena kurma yang seharusnya tidak laku malah terjual dengan nominal harga yang fantastis. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur? Atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen, komen, komen. Komen, komen, komen.